Saya Galih Saputra, dan sebagai pengantar dari dialog kali ini kami hadirkan paket berita terkait penurunan muka tanah di Kota Semarang. Dan pengantar ini sekaligus akan menjadi persoalan yang akan kita bahas dalam dialog Buletin Jateng DIY kali ini bersama 3 narasumber yang telah hadir di stasiun Metro TV Jateng DIY. Yang pertama adalah Ketua DPRD Kota Semarang, ada Bapak Kadar Rusman. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Mas. Dan selanjutnya ada Kepala Bapeda Kota Semarang, Bapak Budi Prakosa. Ya, alhamdulillah Mas, sehat selalu. Dan kemudian ada dari akademisi juga, dari Ibu Hotmauli Sidabalok, dari akademisi Magister Lingkungan dan Perkotaan dari Universitas Sugiyo Pranoto. Dan untuk mengawali dialog kali ini akan kami tanyakan terlebih dahulu dari pandangan seorang akademisi, seperti apa Bu dampak dari penurunan muka tanah di Kota Semarang ini? Ya baik, memang dalam beberapa penelitian yang terbaru itu tahun 2023 dari BRIN dan juga sebelumnya tahun 2021, penurunan muka tanah di pesisir itu kurang lebih 12 cm per tahun. Memang penurunan ini sudah terjadi dalam masa 100 tahun. Karena memang pesisir kita itu terbentuk dari tanah aluvial. Kemudian itu hanya bagian utara dan utara ke arah barat begitu ya. Tetapi saya mencermati dari hasil penelitian ini dampaknya pada masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir sampai saat ini selalu melakukan hal yang berulang-ulang sama. Karena apa? Pemerintah juga dalam tugasnya memberikan akses, kemudahan akses ke kampung-kampung mereka dengan menaikkan permukaan jalan akses masuk. Tetapi ini juga menjadi sebab kejar-kejaran dengan rumah penduduk. Artinya ketika akses itu ditinggikan, jalan masuk ke kampung itu ditinggikan, maka kemudian masyarakat akan mengantisipasi sifat air yang turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Maka mereka berlomba-lomba juga menaikkan level rumah mereka. Rata-rata mereka menaikkan itu setiap 3-5 tahun. Jadi menaikkan level rumahnya itu untuk mengimbangi akses masuk. Ini menjadi persoalan tersendiri. Kalau itu keluarga-keluarga yang mampu tidak ada masalah. Ketika jalan masuk itu dinaikkan, mereka kemudian mengikuti. Tetapi yang terjadi, yang kita mesti pikirkan adalah bagaimana masyarakat-masyarakat yang memang penghasilannya saja susah setiap hari, dia tidak bisa menaikkan level rumahnya. Maka kemudian di antara rumah yang tinggi dengan yang rendah, berarti kita kan bisa bayangkan yang akan menerima dampak lebih parah itu adalah yang rumahnya masih levelnya rendah. Yang berikutnya adalah soal air. Memang dalam penelitian itu BOD menyebutkan di tahun 2021 pengambilan air bawah tanah itu menjadi suatu sebab, faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah. Selain tadi faktor alam bahwa tanahnya juga lembek, itu menjadi sebab yang utama. Kalau kita jalan ke pesisir Semarang khususnya, kita akan lihat bagaimana ada banyak sekali private sector water private sector yang memberikan layanan kepada masyarakat dan asal mereka adalah mengambil airnya air tanah. Kita bisa memahami pemerintah Kota Semarang barangkali hanya bisa memberikan layanan misalnya terminal umum di sana. Tapi kita bayangkan kalau terminal umum itu dua tangki besar, padahal masyarakatnya kurang lebih ada ribuan kepala dan mungkin ratusan kepala keluarga, maka itu tidak mencukupi. Maka ketika air tidak ada, mereka akan mencari sumber air, karena air ini adalah kebutuhan utama kita. Nah, itu yang penyebab. Yang ketiga, ini yang saya juga garis bawahi. Ada banyak pembangunan yang parsial, karena di sini ada Pak Budi dari Bapeda dan juga ada Pak Pilus dari DPRD. Saya pikir nih kita perlu memikirkan bagaimana pembangunan yang bisa mengintegrasikan wilayah pesisir
dengan sangat cermat karena dengan sifat tanah, kemudian pengambilan air bawah tanah, pembangunan itu harusnya juga bukan pembangunan yang menyebabkan masyarakat semakin terpuruk atau kondisi di sana semakin terpuruk. Yang berikutnya adalah sebelum saya ke yang keempat, soal spatial planning ini menjadi penting. Artinya, apakah wilayah pesisir ini kalau kewenangannya ada di pemerintah daerah, kota sampai beberapa mil, ini bisa dimanfaatkan sebagai ekosistem yang bisa mendukung kondisi masyarakat dan juga ekosistem kita nggak rusak. Dan yang berikutnya yang memperparah adalah soal perubahan iklim. Perubahan iklim itu menyebabkan kenaikan air laut yang begitu kalau kita lihat itu bahkan ada kondisi yang disebut dengan fast flooding. Jadi banjirnya itu cepat, Pak. Tiba-tiba sekali datang tanpa bisa diprediksi. Bahkan BMKG memang sudah menyampaikan tapi tidak tahu waktu yang persis. Tapi kalau yang rob yang kita lihat selama ini itu bisa diprediksi kenaikannya berapa, kapan itu terjadi. Nah, kalau fast flooding ini atau yang disebabkan karena perubahan iklim ini juga akan menyebabkan kondisi masyarakat pesisir menjadi sangat rentan digabungkan dengan kondisi-kondisi yang tadi. Jadi itu yang menjadi penyebab utama dan juga dampak terhadap masyarakat. Begitu. Berarti kalau dilihat ada berbagai macam persoalan yang mempengaruhi ini ya Bu, ada penggunaan air tanah, kemudian perubahan iklim, dan selain itu tadi juga kalau dilihat dari masyarakatnya juga ada persoalan ekonomi yang mungkin tidak bisa atau terkendala untuk menaikkan level rumahnya. Dan setelah ini kami akan mencoba bertanya kepada Pak Kadarusman terkait seperti apa kebijakan yang akan diambil atau yang selama ini telah diterapkan. Namun begitu kami akan jeda setelah pariwara ini dan tetap bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Jateng DIY dan kali ini kami masih membahas persoalan penurunan muka tanah di wilayah pesisir Kota Semarang. Dan tadi kami sudah menanyakan seperti apa tanggapan dari akademisi melalui riset seperti penelitian terhadap dampak dari penurunan muka tanah ini, dan ternyata masih ada beragam faktor mulai dari persoalan iklim, kemudian ada juga persoalan ekonomi termasuk penggunaan air tanah. Dan saya akan mencoba bertanya kepada Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kadarusman, seperti apa Pak yang kebijakan yang telah diterapkan atau yang akan diberlakukan untuk masa yang akan datang terkait penurunan muka tanah di wilayah pesisir ini. Ya, baik. Terima kasih, ini menarik ini diskusi siang hari ini. Ya. Tadi disampaikan oleh Ibu dari akademisi juga sama sebetulnya. Saya ini ada dua hal yang mungkin kita harus benar-benar mengambil sikap yang sekiranya itu bijaksana ya. Jadi di satu sisi ini saya sebagai bukan korban ya ini, terdampak. Karena kami hidup di pinggiran, Bu, di kota bawah dan di pesisir juga ini. Jadi terdampak secara langsung. Di sisi lain kami sebagai wakil rakyat yang ada di sana. Kalau berbicara kebijakan, saya ini kebijakannya kan kebijakan terkait dengan anggaran. Ya, anggaran dan pembuatan perda di situ. Pasti yang berpihak juga lah kepada masyarakat. Kalau terkait dengan anggaran, pasti kami akan dukung program yang sudah direncanakan oleh Bapeda ini dalam hal bagaimana cara mengatasi, mengantisipasi supaya apa yang disampaikan dari akademisi tadi memang betul-betul itu terjadi. Artinya terjadi ini, pemerintah tidak akan tinggal diam. Pasti akan melakukan perbuatan, melakukan aksi, melakukan sesuatu yang bisa paling tidak bisa mengurangi. Tapi di sisi lain juga tidak semua masyarakat bisa ngimbangi program yang dicanangkan oleh pemerintah. Semisal tadi disampaikan, pada saat mengalami penurunan tanah, itu Kota Semarang yang awalnya ada program untuk bantuan sumur artetis. 2018 sudah di stop nih, tidak diperbolehkan lagi. Kurang lebih tahun 2018-an lah. Itu terakhir ya, pemerintah Kota Semarang sudah tidak memberikan bantuan lagi kepada masyarakat yang namanya sumur artetis atau sumur bawah tanah. Nah, itu kan salah satu faktor yang mengalami penurunan, di samping tanahnya labil,
Nah ini faktor yang paling mungkin dimunculkan dari sumur artetis itu, sehingga pemerintah memberikan contoh, tidak memberikan bantuan lagi. Nah, ini kita juga belum tahu nih, walaupun peraturannya sudah jelas nih ya, pengeboran, pembuatan sumur tanpa izin diproses, ya, bisa dipidanakan dan seterusnya. Tapi pengawasannya itu kita nggak ngerti nih, jumlah yang ngawasi itu hanya di dinas. Kalau diserahkan ke dinas saja juga SDM-nya juga tidak bisa seimbang dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Di situ banyak perusahaan juga mungkin yang melakukan atau pembuatan sumur yang tanpa disertai izin. Masa sih dari pemerintah Kota Semarang harus standby di masing-masing perusahaan satu-satu, nginceng di sana, kan jelas tidak mungkin itu bisa dilakukan. Nah ini kita harus bareng-bareng untuk melakukan ini semua, tidak bisa hanya dari pemerintah saja, tidak bisa dari akademisi saja. Akademisi oke lah, kajiannya kita pakai, tapi kalau yang melakukan sebuah terobosan ini harus bersama-sama dengan masyarakat juga. Nah, kemudian persoalan ini memang dialami dari dulu ya, kalau mereka yang tinggal di pesisir ini. Semisal rumah itu dibangun yang semula itu 1 meter nih dengan pakai pondasi 1 meter. Nggak lama kemudian tuh masih bisa, loh kok semakin, sehingga pemerintah ini kan berupaya nih untuk meningkatkan sarana prasarana jalan, tinggikanlah jalan itu. Itu tidak hanya di perkampungan, yang jadi memprihatinkan jalan Pantura pun sama. Wah, jadi kadang-kadang jalan Pantura dengan atap rumah ini hampir sama nih. Bagi yang mampu itu tidak begitu masalah, walaupun sebetulnya berat juga. Bagi mereka-mereka yang tidak mampu, itu kan juga jadi masalah. Sehingga saya mendorong kepada pemerintah Kota Semarang, ini harus segera diselesaikan. Artinya diselesaikan itu dicarikan solusi, jalan keluarnya, duduk bersama di sana, ayo kita melakukan pergerakan, aturan, supaya sumur artetis ini tidak sembarangan sekarang sudah, artinya diizinkan, memang sudah tidak diizinkan. Tapi yang di luar itu kan banyak juga yang masih melakukan. Memang dari aparat kepolisian juga sudah sering menindaklanjuti, menangani hal tersebut. Wah, ini harus dibarengi dengan apa ya, artinya sosialisasi yang rutin lagi. Satu, kesadaran masyarakatnya juga harus oke. Nah, terus terkait dengan anggaran bagi kami tidak masalah, ya, bagi kami tidak masalah. Terus kemudian solusi ini tidak hanya, memang kalau memungkinkan anggaran pemerintah Kota Semarang itu tidak hanya meningkatkan sarana prasarana jalan, tapi warga yang tidak mampu pun ya berkeinginan untuk dibantu pemerintah. Tapi apakah itu bisa dan mungkin? Jumlah anggarannya tidak kecil loh itu. Nah ini persoalan yang ada di lingkungan. Terus apa itu, sungai semisal ya. Nah ini kebetulan di wilayah barat dan pesisir ini kan habis normalisasi sungai ini. Iya. Dan sungai itu sekarang jadi, tanggulnya itu jadi tinggi loh. Atap rumah orang itu malah di bawah tanggul sungai. Iya. Nah ini kalau nanti sedimentasinya bisa naik terus, ini malah airnya bisa di permukaan genteng, tidak di permukaan ini lagi loh. Iya. Ini harus dicarikan solusi, ini tugasnya Mas Budi itu nanti. Iya. Mas Budi harus merencanakan secara detail dengan timnya. Kaitannya dengan kebijakan anggaran, kami akan dukung penuh agar Kota Semarang yang bawah ini ya tidak terlalu ekstrim mengalami penurunan tiap tahunnya seperti itu. Walaupun itu mengalami penurunan, tapi kalau aturannya itu ditegakkan, sanksinya juga dijalankan, kemungkinan ya mending lah. Iya, Pak. Berarti memang selama ini sudah ada kebijakan yang mengatur soal sumur artetis, kemudian untuk realisasinya juga ada, cuman ada PR untuk pengawasan itu atau seperti apa? Itu yang harus ditingkatkan itu. Kayaknya masih banyak juga sih yang melakukan pengeboran di luar pengetahuan. Dan memang untuk anggaran masyarakat yang mungkin kesusahan untuk menaikkan level rumahnya itu juga itu masih berat sih. menjadi Ini kan PR, berandi-andi dari masyarakat bawah itu kan, nah, Bu, jangan jalannya aja yang dinaikkan, rumah kami yang tidak mampu pun, itu kan suara dari mereka. Iya. Dan tadi juga disebut karena masih ada PR soal sungai, mengingat Semarang di bawah ini kan juga ada 2 banjir kanal barat dan timur itu juga ya Pak. Iya. Dan itu mungkin nanti akan menjadi concern dari Bapak Budi Prakoso selaku dari Bapeda Kota Semarang.
nanti akan saya tanyakan, namun kita tunggu jeda yang mau lewat berikut ini ya Pak. Tetap di Buletin Jateng dan DI, pemirsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Jateng DI, dan jika tadi kami sudah menanyakan kepada akademisi terkait problem penurunan muka tanah, dan juga sudah kami tanyakan kepada Ketua DPRD seperti apa kebijakan yang telah berlaku, dan saat ini kami akan bertanya kepada perwakilan pemerintah Kota Semarang yang diwakili oleh dari Kepala Bapeda Kota Semarang, yakni Bapak Budi Prakosa. Dan seperti apa Pak dampak dari penurunan muka tanah ini khususnya untuk rencana pembangunan Kota Semarang ke depannya, mengingat daerah pesisir ini kan juga ada 2 sungai banjir, Kanal Barat dan Timur ini juga, apakah penurunan muka tanah juga terlihat di sekitar muara sungai tersebut Pak? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan permasalahan penurunan tanah ini, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Hutma. Sepakat, sedikit menambahkan saja, memang permasalahannya kejadian atau fenomena ini terjadi pada wilayah yang sudah tumbuh berkembang ya. Karena memang sejarahnya sejak kemudian pelabuhan dipindah ke Kota Semarang, kemudian Daendels membangun jalan. Kebetulan waktu itu mungkin belum sensitif berkaitan dengan aspek geologi, dia membangunnya di daerah-daerah yang tadi disebutkan aluvial. Terus kemudian bagaimana di Kota Semarang ini? Memang permasalahan penurunan tanah nanti yang berimplikasi kepada genangan. Karena kalau kita bicara genangan, Kota Semarang itu ada tiga penyebab. Satu adalah genangan akibat hujan kiriman. Itu dari hulu, kebetulan hulu kita itu Gunung Ungaran, jaraknya tidak terlalu jauh, 50 km, sehingga hujan di Gunung Ungaran tidak lebih dari 1 jam sudah melintasi di Kota Semarang, dan kemudian kalau salurannya tidak bisa mengalirkan, itu akan mengakibatkan tambahan volume genangan di Kota Semarang. Kemudian juga permasalahan hujan setempat. Kemudian yang ketiga, ini fenomena sekitar 30-40 tahun terakhir ini kemudian diperparah oleh fenomena perubahan iklim, itu adalah kenaikan muka air laut. Sehingga masalah land subsidence tadi berimplikasi kepada genangan karena kita berada di muara ya. Nah, bagaimana kebijakannya ini? Yang pertama prinsipnya adalah bagaimana meningkatkan daya dukung dan daya tampung kota. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang tadi kami sampaikan, bahwa banjir kiriman itu akan kita alirkan lewat kanal-kanal. Dulu Belanda sudah membangun 2 kanal, banjir kanal barat, banjir kanal timur. Nah, sekarang ini akan kita lakukan juga, yang sudah terbangun adalah kanal Sungai Beringin. Nah, kemudian nanti akan kebangun Sungai Plumbon, kemudian juga Seliandak, Siangker, dan di sisi timur Kali Tenggang, Kali Seringin, Kali Plumbon itu. Itu sebagai untuk mengalirkan banjir yang dari hulu, yang sebetulnya tidak terjadi di Kota Semarang. Kemudian karena tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan kalau membuat kanal pasti ditanggul, sehingga kelihatannya kita berada di bawah. Nah, ini harus dikombinasikan dengan sistem polder. Bagaimana area-area genangan ini diisolir dengan sistem polder, kemudian harus dipompa yang bisa langsung ke laut ataupun yang melalui kanal-kanal. Kemudian bagaimana yang permasalahan yang diakibatkan oleh genangan muka air laut. Ini pilihannya loh, walaupun ini perdebatan di para kalangan ahli, ada teman-teman environment berbeda dengan teman-teman infrastruktur. Nah, tapi pilihannya dari kajian Bappenas, kemudian dari kajian kementerian lainnya, itu ada konsep tanggul laut di Pulau Jawa. Mulai dari Jawa Barat sampai kemudian Jawa Timur, termasuk di Kota Semarang. Bahkan dulu ada melepas pantai macam-macam. Nah, kita mau mengimplementasikan yang tanggul laut ini. Alhamdulillah di sisi timur itu ada pembangunan jalan tol, sehingga diperintahkan oleh Pak Menteri sekaligus tanggul laut. Walaupun sekali lagi kalau teman-teman environment, teman-teman lingkungan itu pengen menjaga ekosistem pantai. Cuma ini kita dihadapkan pada kebutuhan publik, kepanikan publik yang harus segera diselesaikan. Tadi memang sudah diceritakan membangun jalan lingkungan ditinggikan dan macam-macam itu sifatnya incremental. Tapi secara fundamental bagaimana arus laut ini harus ditahan. Sehingga yang di sisi timur kita membangun jalan tol tanggul laut Semarang Demak, di sisi barat harbor tol itu juga tanggul laut, supaya nanti genangan-genangan yang masuk dari sisi laut ini bisa kita tahan. Karena daratannya sudah rendah juga ya Pak. Turun akibat penurunan tanah tadi. Nah, itulah
Alhamdulillah nanti kalau itu sudah selesai, itu terutama ini sudah under konstruksi ya, yang tol Semarang Demak. Kalau yang barat itu masih dalam perencanaan ini, sehingga nanti Semarang ini bisa tertangani genangan tadi, yang dari hulu itu kita alirkan laut, yang dari laut kita tahan dengan tanggul laut, yang hujan setempat mau tidak mau pilihannya adalah dipompa. Dipompa. Sehingga nanti kalau penyelesaian fundamental sudah selesai, sehingga yang incremental tadi meninggikan jalan dan macam-macam ya, termasuk meninggikan rumah juga meninggikan tadi ya, rumah itu juga bisa gitu ya. Walaupun memang kita sadari pasti ada umur. Ada umur bangunan, ada umur konstruksi. Belanda saja yang membangun dam lepas pantai saja itu diperkirakan juga nanti sekitar 50 tahun lagi juga harus memikirkan lagi karena memang kenaikan muka air laut ini. Nah, sehingga kalau sudah daya dukungnya kita selesaikan, sehingga aktivitas ekonominya yang memang sudah berkembang ya, di timur itu ada kawasan industri, ada pendidikan, ada kesehatan, ada permukiman, dan segala aktivitasnya, ada pelabuhan, itu bisa kita selesaikan. Nah, sehingga nanti daya dukung ini bisa diselesaikan, sehingga semuanya nanti aktivitas ekonomi bisa menggeliat kembali. Yang sementara ini sekitar 10 tahun ini kan di Pantura ini rada diglai ya, industri-industri pada mati, industri kecil Terboyo itu juga mati, terus kemudian Merdeka Westama juga sebagian pindah ke Candi. Cuma nanti ini kita harapkan akan menggeliat kembali ekonomi kota ini yang bermanfaat bagi pengembangan kota dan masyarakat di Kota Semarang. Itu Mas. Kalau tadi mengingat datarannya rendah, kemudian air dari laut bisa masuk ke daratan, itu kalau dari Bapeda sendiri ada misalnya standarisasi gitu nggak sih Pak untuk tingginya tanah seberapa, atau selain dibangun tanggul itu sendiri untuk menahan air laut masuk ke daratan seperti itu Pak? Kalau yang jelas gini, tadi Bu Hutma sudah nyampaikan, penurunan tanah itu bervariasi dari 0 sampai 12 meter senti per tahun. Sehingga kalau membangun tanggul harus diperhitungkan umur tanggul dan fenomena penurunan tanah ini juga diperkirakan, dan juga kenaikan muka air laut ini bisa dihitung. Sehingga itu bisa dihukum bertahan 100 tahun untuk mengamankan Kota Semarang. Walaupun nanti juga harus kita sadar lah, bumi ini bergerak terus, sehingga juga harus dipertimbangkan berkaitan dengan masalah keamanan konstruksi dan yang lain-lain itu Mas. Baik Pak, setelah ini mungkin kita akan berbincang lagi terkait langkah atau untuk jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa. Namun ditahan dulu karena akan diselingi dengan jeda yang akan hadir saat ini. Siap Mas. Pemirsa masih di Buletin Jateng DIY, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Jateng DIY dan kali ini kami masih membahas persoalan penurunan muka tanah di Kota Semarang. Dan kami akan mencoba kembali bertanya kepada kalangan akademisi untuk masalah ini, terutama untuk antisipasi jangka pendek dan jangka panjang ini. Kalau dari kalangan akademisi ada usulan seperti apa Bu? Ya baik, tadi saya menyampaikan soal jenis tanah di pesisir itu ya. Aluvial. Ini sudah disampaikan aluvial juga oleh aluvial muda oleh Pak Budi Prakosa. Nah, kalau dia muda, aluvial itu diberi tekanan terus-menerus, maka kecenderungannya terus akan turun. Nah, kami dari koalisi pesisir Semarang Demak, juga akademisi yang tadi Pak Budi, kami juga punya concern soal ekosistem. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, seharusnya, nah ini mungkin nanti bisa dipikirkan, seharusnya tidak memberi beban yang sangat besar untuk di wilayah pesisir dengan pembangunan. Itu tadi yang saya sampaikan soal spatial planning. Jadi planning yang spatial, ruang yang itu menyeluruh. Jadi tidak saja memang sebetulnya ini sudah terangkatnya nanti ke Jawa Tengah juga gitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata Kota Semarang, tetapi juga kota-kota yang berbatasan. Nah, kalau misalnya wilayah itu dikurangi bebannya untuk tadi pembangunan yang ujung-ujungnya ekonomi, memang kita selalu akan berhadap-hadapan antara ekosistem dengan kebutuhan manusia dan ekonomi. Tetapi untuk menurunkan beban ekosistem, saya pikir persoalan pembangunan yang tadi arahnya kepada ekonomi itu, penggeliatan ekonomi mungkin bisa dikurangi. Jadi ini
agar kalau Jakarta kan sekarang sudah jelas sebagai sebuah kota yang akan tenggelam. Kita nggak mau Semarang tenggelam. Jadi berarti kalau dikurangi yang sudah ada ini di stop ya. ya, betul. Kembali ke pemerintah dong. Iya, betul itu kembali ke Pak. pemerintah. Saran saya. Harus dibuat Dan mungkin dari aturan. untuk segi kebijakan juga, apakah juga ada yang mengatur itu Pak tentang pembangunan itu atau seperti apa Pak? Ada tuh kalau peraturan itu kan sudah diatur nih mestinya dalam sebuah peraturan daerah. Nah, tinggal ditekankan lagi itu kan kaitannya dengan tata ruang. Betul. Dengan tata ruang. Apa kata Ibu tadi, aku sepakat juga. Kalau ini dibebani 100 menerus ya sudah tenggelam kota Semarang bawah. Kita nggak mau kalau itu tenggelam. Dan memang ini terjadinya cuma di kota besar seperti Semarang dan Jakarta seperti itu ya Bu? Pesisir Yang beban pembangunannya tinggi gitu. Iya, betul. Ya termasuk kontur tanahnya juga Ya, pengaruh. pengaruh, iya. Semasal itu tidak Olivia muda ya. Itu yang tua lah, semisal tua kuat ya. Kalau yang Dan muda memang ini sudah terjadi dalam hitungan ratusan Ratusan tahun ya, Bu? tahun, 100 tahun kan tadi saya sampaikan antara 0 sampai 12 cm itu. Bahkan 20 sebetulnya, tapi di tempat-tempat tertentu 20 cm-nya. Itu dari GIS, jadi Geographical Information System, dan kemudian dilihat dari satelit itu memang terjadi. Oke. Itulah penelitian teman-teman yang saya Nah, itu katakan. kalau nanti kawasan industrinya ditambah lagi. Ya, jadi Mungkin Pak saya Budi Pramusa boleh nambahkan seperti apa proses kebetulan tata ruangnya? 2010 itu kita waktu itu memproses untuk penetapan Perda RT/RW. Mas Pilus ini, Pak sekarang Pak Ketua, ini adalah Ketua Pansusnya. RT/RW. Saya sebagai tim teknisnya di kota. Waktu itu kita punya kebijakan ya, kalau kita bicara pengembangan kota. Waktu itu keberanian di dalam Perda RT/RW itu adalah kebijakan untuk pembatasan industri. Oke. Dalam pengertian industri itu biar tumbuh di wilayah sekitarnya. Nah, waktu itu masih fenomena itu masih keberanian kita mengambil keputusan itu juga banyak tentangan. Cuma waktu itu di perda kita pembatasan, sehingga waktu itu industri yang di barat juga kita luasannya kita batasi, di timur juga kita batasi. Oke. Kemudian supaya ini berkembang di wilayah luar. Walaupun ada yang mengatakan, loh nanti ekonominya gimana? Enggak. Karena ini industri itu selain membawa dampak ekonomi juga membawa dampak-dampak sosial. Oke. Sehingga ada ketetapan dalam Perda nomor 14 tahun 2011. Nah, sehingga alhamdulillah sekarang ini kemudian fenomena ini kan tumbuh industri yang ada di sekitar. Iya. Di Batang, di Kendal enggak apa-apa, bukan sesuatu yang kita gundeli itu enggak. Karena nanti biar tumbuh di sana, Semarang ini akan menangkap multipliernya pada kegiatan-kegiatan sekunder dan tersiernya. Oke. Kegiatan perdagangan dan jasa. Cuma kan yang di wilayah pesisir ini kan sudah terlanjur ada aktivitas industri yang butuh kita amankan. Nah, sehingga terus kemudian kalau udah perdagangan dan kegiatan industri, dia mampu membiayai lingkungan. Oke. Karena kapasitas ekonominya dia bisa membiayai lingkungan dan kegiatannya ini relatif lebih soft ya dibanding kegiatan industri. Terus kemudian ini distribusi ruangnya juga kita masih punya wilayah cukup luas loh ini. Selain di Tugu, Mangkang, kita punya Ngalian, kita punya Mijen, kita punya Gunung Pati, punya Banyumanik, Tembalang dan yang lain-lain. Yang ini pertumbuhannya supaya bisa diarahkan ke sana. Berarti kalau Diarahkan ada dari pemilik industri ini sudah istilahnya Mbak sudah berdiri, sudah besar seperti itu dan nanti ada kegiatan untuk lingkungan bersama pemerintah, itu apakah nanti akan juga ada kolaborasi seperti itu untuk istilahnya memperbaiki lingkungan di sekitar? Itu sejauh ini seperti apa Pak? Ya, yang jelas kan mereka itu ada tanggung jawab lingkungan ya. Lewat mekanisme CSR atau apa. Nah, ini kan juga dalam rangka penanganan lingkungan di sekitarnya ya, di pesisir, kemudian penanganan banjir dan yang lain-lain itu. Nah, cuma ya memang tadi kalau dari kebijakan spasialnya Ibu ya, kita itu mencoba membatasi ya, supaya tumbuh di sekitarnya. Kita nyontoh kota-kota lain itu biasanya industri tumbuh di sekitarnya, lah yang kota ini mendapatkan manfaat multiplier yang akan terjadi akibat aktivitas industri. Cuma yang industri yang sudah adanya kan mau tidak mau kan juga harus kita amankan, bukan kita matikan ya. Ya, berarti kan tidak artinya kalau Pastinya kita ada. kepingin mengamankan itu, artinya mempertahankan supaya tidak terlalu banyak beban. Berarti kan kembali ke aturan ini. Nah, kembali ke aturan.
agar yang sudah oke lah itu jangan ditambah lagi. Agar Kota Semarang yang bawah ini tetap bisa ekonominya bisa berjalan, masyarakatnya juga bisa hidup nyaman, kan, lingkungannya bersih juga. Karena kalau kita ngelihat Semarang yang di atas pun kita iri juga loh. Nah, khususnya pada saat ini, beberapa bulan terakhir ini. Kalau malam hari, waduh nyamuknya luar biasa. Karena banyak genangan yang tidak jalan itu dampak lingkungan juga itu yang belum diatur. Nyamuk kan nggak bisa diatur di situ ya. Yang bisa diatur adalah tata ruangnya. Berarti memang harus ada keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan tadi ya Pak. Dan mungkin itu akan kita elaborasi lagi nanti di segmen berikutnya, akan kita selingi dengan jeda berikut ini. Tetap di Buletin Jateng DIY, pemirsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Jateng DIY dan masih dalam persoalan yang kami bahas hari ini, yakni penurunan muka tanah. Dan kami akan mencoba bertanya kembali kepada Ketua DPRD Kota Semarang untuk masalah penurunan muka tanah ini, Pak. Apakah ada kebijakan yang mengatur untuk solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk agar permasalahan ini tidak lebih kritis atau seperti sejenisnya gitu, Pak? Ya, kalau kami sebagai masyarakat sih berharap kepada pemerintah Kota Semarang agar bisa diatur, artinya aturan sudah ada nih, mungkin perdanya sudah ada. Nah, tinggal diperjelas. Artinya diperjelas kalau memang ruang-ruang tersebut ini nanti memungkinkan untuk berdampak penurunan terhadap permukaan tanah, ya sudahlah itu dibatasi saja. Ke depan tidak usah ditambah lagi beban-beban yang semakin memberatkan wilayah Semarang di bawah ini kan. Kami hanya berkeinginan seperti itu. Kami khawatir juga kalau ini dibiarkan, artinya walaupun sudah diatur semuanya, tapi di dalam wilayah itu bangunannya, tinggal bangunannya juga diatur. Artinya jenis bangunannya, itu nanti lantainya, terus luasan dan seterusnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, di samping pembenahan secara umum sudah diatur, tapi yang di kawasan-kawasan itu pun juga diatur. Harapan kami selaku wakil rakyat juga seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari rakyat sendiri atau masyarakat sendiri bisa nggak sih Pak untuk ikut mengambil peran agar penurunan muka tanah ini tidak semakin masif seperti itu? Kalau masyarakat ini kan sebetulnya juga bisa mengambil peran, sudah melakukan, mendukung program pemerintah. Karena masyarakat secara umum ya, itu tidak mungkin melakukan pengeboran secara pribadi kok. Karena mahal. Dan dia sudah disosialisasikan terkait dengan larangan, dampaknya, nanti yang kena siapa, masyarakat paham. Begitu mau ngebor dia takut. Paling bikin sumur bong. Nah, bong saja sekarang bermeter-meter ke dalamnya juga tidak keluar air. Nah, kalau masyarakat ini sebetulnya sudah mengikuti. Dan kalau pribadi, masyarakat tidak mungkinlah membuat bangunan sampai 7 lantai, kan nggak mungkin secara pribadi. Nah, itu artinya masyarakat sudah ikut mendukung program ini. Nah, tinggal dari pemerintah, terus dari pengusaha-pengusaha besar yang memiliki lahan di sana, ya sudahlah kita aturi, kita ikuti saja aturan yang sudah ada. Monggo nanti Mas Budi aturannya bagaimana ke depan, kami akan dorong itu. Akan kita selamatkan bersama-sama Semarang bawah ini. Ya, karena banyak kegiatan semuanya kan di Semarang bawah, khususnya yang di tengah nih. Yang pinggiran ini penopang. Nah, makanya saya sepakat Mas Budi, itu banyak di luar Kabupaten Kota Semarang ini sudah bermunculan kawasan-kawasan industri. Ya. Biar terbagi beban itu tidak hanya di Kota Semarang. Nah, tadi sempat disinggung soal Perda Tata Ruang tadi ya Pak, nomor 14 tahun 2011 dan kemudian direvisi menjadi Perda nomor 5 tahun 2021. Dan memang kalau dari Bapeda sendiri seperti apa Pak untuk kebijakan ini Pak? Apakah akan lebih didorong untuk realisasinya atau seperti apa Pak? Oh iya, kalau kita bicara Perda Tata Ruang, itu ada 2 substansi mendasar yang kita atur. Bagaimana kita membentuk struktur kota, kemudian bagaimana kita mendesain pola ruang yang ada di Kota Semarang. Yang jelas Mas, memang struktur ruang kita itu kan belum sempurna, karena aktivitas pergerakan itu masih terpusat di pusat kota. Sementara kita punya rencana inner ring road, middle ring road, outer ring road itu yang ini belum secara utuh terwujud.
Nah, kemudian baru masuk kemudian bagaimana mendesain pola ruang kota, bagaimana alokasi perumahan yang boleh ditetapkan, kemudian bagaimana kita mengembangkan industri yang kita tarik supaya ke wilayah luar, dalam arti untuk mengerem urbanisasi yang masuk ke kota Semarang. Oke, intinya harus ada keselarasan Harus antara ada ekonomi iya. dan pembangunan itu ya Pak. Iya. Semua sudah diakomodir dalam Betul, perda itu betul. atau seperti apa Pak? Sudah diatur di situ, Mas. Termasuk kebijakan coupling minimal. Oke. Satu-satunya kota yang membatasi luasan pengembangan minimal 1 hektar itu Semarang. Waktu itu memang sempat kita usulkan 10 hektar ya. Cuma waktu itu kemudian akomodasinya udahlah 1 hektar dulu. Itu baru Semarang. Kemudian kita juga membatasi coupling minimal beberapa wilayah di atas itu minimal 120. Di Mijen, di Ngalian kita menjaga daerah-daerah resapan air. Nah itu kan juga dalam rangka menunjang tadi penurunan akibat pengambilan air bawah tanah. Kemudian aturan apapun kita juga harus bertanggung jawab, Mas. Bagaimana jaringan air bersih. Pemenuhan jaringan air bersih ini juga sampai bisa melayani daerah-daerah yang di bawah ini supaya kita tidak mungkin ya membatasi orang kebutuhan air itu kan kebutuhan primer ya utama. Kita membatasi nggak boleh ini kalau kita tidak bertanggung jawab memberikan layanan. Ini juga PDAM sudah mengembangkan sampai jalur sana. Kita juga sudah komunikasi dengan kementerian dan yang lain bagaimana pemenuhan kebutuhan air ini termasuk kolam retensi yang Tapi itu belum merata juga ini. Belum merata. Belum merata. Di wilayah kami belum tersentuh sama sekali. Oke. Khususnya di daerah mana Pak? Di wilayah Kecamatan Tugu. Oh iya. Itu wilayah barat, mohon maaf, wilayah barat, pinggiran, bawahan, Semarang bawah. Kita sudah mencoba tidak melakukan itu pengeboran dari pemerintah kota kita lakukan aturan itu. Masyarakat sudah patuh. Airnya belum cukup. Iya. Nah, ini. Belum distribusinya betul di sana. Jadi yang barat itu kan dengan Spam Semarang Barat kemarin itu barat akan dipenuhi, cuma memang ini baru terbangun jaringan distribusi utama, jaringan distribusi rumahnya ini sedang dilaksanakan oleh PDAM. Moga-moga harapan kita ini tempatnya Pak Ketua itu segera bisa dilayani ke sana. Terus sebagian yang volume air itu di switching ke Semarang Tengah dan terutama juga Semarang Utara ini. Ini juga ada baru investasi ke sana. Kita juga baru kerjasama dengan Korea untuk mengembangkan buat water system di ini, smart water system Berarti artinya dalam proses pembangunan ke depan akan sampai ke sana. dari Yang Nggak jelas ke wilayah Pak Ketua aja ya. ya, semuanya. Justru saya memperjuangkan masyarakat lain. Kalau saya sih Betul. sudah terbiasa tidak kebagian air. Kalau dari akademisi sendiri Bu, apakah penurunan muka tanah ini akan terlihat berhenti atau seperti apa prosesnya yang Ya. terjadi Bu? Kalau tadi dikatakan kita punya komitmen bersama, saya pikir itu kita bisa atasi bersama. Dan persoalannya masyarakat itu nggak tahu, Mas. Jadi sekarang pengalaman mereka adalah mereka melihat air naik, tanahnya turun, lalu mereka menaikkan level rumahnya. Mereka hanya butuh pemerintah itu menyampaikan. Kalau kita mau sama-sama nih, oke, penurunan tanah kita adalah 12 cm. Masyarakat itu mau, seperti tadi Pak Kadarusman bilang, masyarakat itu sebetulnya diatur gampang. Gitu. Nah kalau misalnya caranya adalah top down berikut pelibatan publik, mereka akan sangat mau untuk mengatakan seperti tadi saya sampaikan ketika break itu, iya rumahnya barangkali sekarang caranya tekniknya adalah pakai yang bisa floating, mengambang gitu kan. Jadi nggak memakai bahan-bahan yang berat, yang itu nanti akan turun lama-lama jadi rumah SpongeBob Mas di bawah gitu kan. Nah jadi itu maksud saya, maksud masyarakat juga mari bersama-sama. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD dan Pak Budi Prakosa dari Bapeda, saya sangat antusias dan optimis gitu ya. Kalau mau duduk bersama semua bisa diatasi dengan baik. Salah satunya juga tadi law enforcement. Bagaimana perda itu diterapkan, ditetapkan tidak boleh ada yang membangun di wilayah yang tidak boleh dibangun. Baik, berarti untuk persoalan ini kata kuncinya tadi adalah duduk bersama, kolaborasi antara masyarakat Semua dan stakeholder yang pemerintah dan terutama dari kalangan akademisi yang juga memberikan masukan untuk persoalan penurunan muka tanah ini. Dan itu tadi bisa dialog kami bersama 3 narasumber dari Ketua DPRD Kota Semarang, ada Bapak Kadarusman, kemudian ada Bapak Budi Prakosa dari Pemkot Semarang yang diwakili oleh Bapeda Kota Semarang, dan juga ada akademisi dari Universitas Sugio Pranoto Semarang.
Demikian dialog kami hari ini. Buletin Jateng dan DIY. Terima kasih Bapak-bapak. Ya. Ibu-ibu. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.